Di Papua, hidup bersaudara itu adalah karakteristik. Orang Papua tidak bisa hidup sendiri-sendiri, antara satu orang terpisah dengan orang lain, apalagi saudara. Walaupun sebagai senator misalnya, saya dalam kapasitas sebagai politikus dan bekerja di Senayan, tetapi tidak bisa terlepas daripada keluarga-keluarga saya yang ada di kampung, yang ada di pulau-pulau, yang ada di mana saja. Dan ada kerinduan untuk selalu bisa berjumpa kembali. Nah, itu karakteristik daripada kehidupan tradisional orang-orang Papua. Jadi orang Papua hidup harus berjumpa, hidup harus berkumpul. Makankah, tidakkah, kita harus kumpul. Itulah ciri khas cinta kasih orang Papua. Selamat malam, saudara-saudara saya di mana saja berada. Malam ini saya Philip Magma, Senator Papua Barat, bersama-sama dengan saudara-saudara saya dan rekan seniman Papua Barat, khususnya yang berdomisili di Manokwari, yang berprofesi sebagai seniman musik akuistik. Musik akuistik ini merupakan salah satu musik tradisional yang mencerminkan tentang karakter musik daripada Papua. Oleh sebab itu, untuk menciptakan generasi Papua yang paham tentang budaya Papua, maka musik akuistik akan menceritakan beberapa hal yang menarik bagi saya selaku senator adalah seniman-seniman akuistik ini walaupun dalam problem dan tantangan yang begitu besar dalam mengelola musik akuistik dalam aspek ekonomi, tetapi saudara-saudara saya masih konsisten untuk terus berjuang, masih konsisten untuk memelihara tradisional musik akuistik. Di sini saya bersama-sama dengan tiga kelompok musik akuistik ya. Yang pertama Pak Yembise dari Sanggar Siowi Akuistik. Mungkin bisa pakai mic ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Dr. Philip Magma. Di malam hari ini saya sangat berterima kasih sekali karena kata almarhum gubernur bilang kalau bukan Bapak Philip Magma siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi malam hari ini saya sangat berterima kasih karena selama ini kita orang jalan dengan kita orang punya kemampuan, kelebihan yang ada, tapi tidak seorang punya mau angkat ini budaya ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yembise selaku koordinator Sanggar Siowi ya, Siowi Akuistik. Yang kedua saya bersama dengan Dores Padua Nusmapi Akustik Nusmapi Akustik dari Pulau Lemon. Mungkin sedikit refleksi singkat. Saya sangat berterima kasih sekali karena hampir beberapa tahun ini tidak ada event-event seperti begini, bahkan untuk kami ya grup akustik diundang seperti saat ini. Tapi berapa kali Bapak Senator sendiri berapa kali undang kami untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa di STH, acara keluarga dan acara-acara yang lain pasti kami ada, dan itu semua dari Bapak Jasmira sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Nuswapi Akuistik dari Pulau Lemon. Iya,
Selamat malam dan saya Anton Gray, salah satu personil dari grup akustik ternama yaitu Black Paradise. Sementara kami ada di beberapa personil ada di Manokwari dan yang lain tersebar di Papua. Dan malam hari ini mungkin kesempatan yang bagus kita bisa ketemu dan bicara langsung dengan Senator Papua Barat, Bapak Pilih Isma. Mungkin ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa akustik ini adalah musik tradisional yang mungkin dianggap ketinggalan zaman oleh beberapa kelompok, apalagi di situ musik akustik ini dimainkan atau berada pada kelompok-kelompok pemuda, maka mereka akan mendapat apresiasi yang luar biasa bahwa kenapa anak-anak muda ini bisa nyanyi lagu-lagu akustik, belum bisa tampil di panggung akustik. Ini kan merupakan suatu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Itu mereka pantas untuk menyanyikan lagu-lagu tradisional, tapi menjadi suatu hal yang asing bagi siapa yang melihatnya. Nah, ini berarti butuh perjuangan dan menjadi PR bagi kita semua, bahwa ada apa sebenarnya sampai pertanyaan ini muncul. Berarti musik akustiknya adalah musik yang dianggap ketinggalan zaman, dan kita harus berperan aktif untuk terus mengangkat. Bapak Senator sebagai orang tua dan kakak yang kami harapkan bisa terus berperan aktif untuk mengangkat budaya-budaya kami lewat musik-musik akustik. Satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada siapa saja di luar sana, bahwa kita harus bangga sebagai anak-anak Papua yang lahir dari rahim-rahim Papua yang diberkati. Karena dari situlah kita akan bangga pula untuk melestarikan dan mengangkat budaya kita di tanah Papua. Ingat bahwa satu negara yang beradab adalah negara atau bangsa yang menghargai seni dan budayanya. Terima kasih. Baik, sangat indah sekali karena saya mendengar secara langsung bagaimana generasi kita generasi Papua, dan ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita tidak menyanyi, kita pasti mati. Oleh sebab itu, kalau orang Papua tidak mau mati cepat, mari kita menyanyi. Dalam filosofinya adalah sukakah, senangkah, apapun itu, kita harus berseni dan bernyanyi. Sekarang kita nyanyi lagu apa? Kenem Kasun. Kenem Kasun. Kenem Kasun ini adalah bahasa Biak yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita sejak kecil sampai dengan mandiri atau seorang yang dewasa. Kenem Kasun artinya hidup ini tidak mudah. Hidup ini menjadi seorang yang berhasil tentu melalui proses yang panjang. Ya, mulai sejak lahir, berpendidikan, tumbuh dalam kehidupan keluarga sampai dengan desa. Tentu suka dan duka itu menjadi bagian yang selalu dialami oleh setiap anak-anak Papua yang ingin mengejar masa depannya. Mari kita ikuti bersama-sama musik akustik dengan judul Kenem Kasun. Kenem Kasun. Silakan. Suar murah, Rofior ya baba, awit
suara pun bepa premaya ya serwana suya purdatu yor sube awin kaman tar suswar ayakaku ayara kenem kasuni jumra romawa suswa gandera naiba uswarindo muoro aku se auswara kwa ayara kenem kasuni jumra romawa suswa galera aiba uswarindo muoro aku se auswara kwa ayara kenem kasuni jumra ayara kenem kasuni jumra ayara kenem kasuni jumra. Baik, kita lagi akan tim akuistik ini kembali akan menyanyikan lagu dengan judul Mandar Murabe. Mandar Murabe. Mandar Murabe ini adalah bahasa Biak yang mencerminkan tentang bagaimana hidup bersaudara. Nah, kita hidup bersaudara adalah, atau di Papua hidup bersaudara itu adalah karakteristik. Orang Papua tidak bisa hidup sendiri-sendiri antara satu orang terpisah dengan orang lain, apalagi saudara. Walaupun sebagai senator misalnya, saya dalam kapasitas sebagai politikus dan bekerja di Senayan, tetapi tidak bisa terlepas daripada keluarga-keluarga saya yang ada di kampung, yang ada di pulau-pulau, yang ada di mana saja. Dan ada kerinduan untuk selalu bisa berjumpa kembali. Nah, itulah karakteristik daripada kehidupan tradisional orang-orang Papua. Jadi orang Papua hidup harus berjumpa, hidup harus berkumpul. Makankah, tidakkah, kita harus kumpul. Itulah ciri khas cinta kasih orang Papua. Silakan musik kedua. Sare
Mari kita lestarikan musik akustik sebagai musik tradisional Papua, sebagai warisan budaya Papua. Mantap tuh, mantap. Ulang. Mantap tuh, mantap.